Halo semuanya, perkenalkan saya Ditya Rahmat Januar. Di sini saya bakal ngajak kalian untuk membahas apa itu personal branding dan bagaimana cara membuat personal branding. Cuman di sini disclaimer dulu, di sini saya membahasnya itu dan memberitahu kalian gimana cara buatnya itu sepengetahuan saya saja yang apa yang saya sudah pelajari sebelumnya, dan kalian bisa koreksi apa yang salah gitu. Oke. Mungkin sebelum jauh ke pembahasan yang bakal kita bahas, baiknya saya perkenalkan dulu diri saya siapa. Saya adalah mahasiswa Telkom University. Saya mengambil prodi Desain Komunikasi Visual. Penjurusan saya itu advertising atau periklanan. Oke, mungkin di sini saya bakal jelasin dulu ya. Poin pertama itu personal branding itu apa sih gitu. Personal branding itu adalah proses membangun dan mengelola citra atau reputasi diri gitu. Jadi kita membuat sesuatu yang orang tuh gampang mengingat kita sebagai desainer gitu. Kayak contoh logo gitu. Kita kan harus mempunyai logo untuk diri kita sendiri. Tidak hanya perusahaan yang harus mempunyai logo. Diri kita sendiri pun harus punya logo juga. Maksudnya logo itu, kenapa sih diri kita harus punya logo? Itu tuh yang disebut personal branding gitu. Agar orang tuh gampang mengingatnya, oh ini desainer Aditya ya, ini desainer Ariel ya, ataupun siapa gitu. Nah kayak gitu contohnya. Cuman sebelum kita membuat personal branding itu, kita tuh harus memahami beberapa aspek yang ada gitu. Yang pertama itu mengenal diri sendiri, itu termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan personal branding tuh ke depannya buat apa sih gitu, untuk apa, untuk kerja, untuk membuka usaha atau apapun itu gitu. Nah, yang ketiga tuh membuat citra diri yang positif, konsisten, dan relevan dengan target audiens. Yang terakhir itu ada melakukan evaluasi secara berkala. Nah, itu aspek yang harus kita pahami dalam membuat personal branding. Nggak asal buat logo suplek udah jadi nggak gitu. Kita harus menganalisis juga. Maksudnya menganalisis itu apa? Nah, di sini saya bakal memberitahu kalian. Di sini saya mempunyai mind mapping dari logo saya yang udah jadi gitu. Nah, contoh seperti ini nih. Nah, di sini kan ada mind mapping nama saya tuh Zion. Nah, Zion tuh kenapa saya pakai nama Zion bukan pakai nama Aditya? Jadi di lingkungan saya itu saya dikenal sebagai Zion gitu. Makanya kenapa saya itu menggunakan di personal branding ini menggunakan nama Zion gitu. Soalnya rata-rata yang diingat tuh Zion gitu, bukan nama asli saya. Dan di sini tuh saya udah udah menjabarkan lah, maksudnya udah menganalisis dari diri saya gitu. Dari di sini ada beberapa aspek nih, kayak dari yang pertama deh, itu ada latar belakang, ada hobi, potensi, asal, inspirator, gaya hidup, web referensi yang biasa saya gunakan, pekerjaan gitu. Kalau misalnya contoh udah bekerja bisa digunakan juga gitu kan. Dan kepribadian hingga software yang sering saya pakai gitu di dunia kerja maupun di dunia kuliah. Dalam mind mapping kita bebas nih, kita mau berekspresi, pokoknya semuanya kita jabarkan lah, baru kita dapat poin-poin yang emang menunjukkan ini diri kita banget loh, ini diri aku banget gitu loh gitu. Kalau udah mind mapping itu, nah kita tuh bisa membedakan gitu 20 kata yang emang mungkin yang menggambarkan kita banget lah, istilah kayak gitu contohnya. Nah, ini di sini tuh ada 20 kata nih dari hasil mind mapping saya tuh. Kalau saya sebutin tuh kepanjangan, mungkin beberapa bakal saya sebutin. Yang kayak pertama desain gitu, emang saya tuh suka desain. Yang pertama disiplin waktu, ya saya alhamdulillah punya manajemen waktu yang kalau di umur saya lumayan bagus lah, lumayan baik gitu. Habis itu simpel lah, saya orang sangat simpel, tidak suka ribet-ribet. Kalau pekerja, saya tuh pribadi itu punya pengalaman udah bekerja dari saya sebelum kuliah hingga sekarang masih bekerja. Nah, dari 20 kata yang udah kita pilih dari mind mapping sebelumnya itu, kita rangkum lagi tuh jadi 5 pilihan. Kita udah ada graphic design, itu kan kayak saya banget, elegan, disiplin waktu, konseptualisasi, sederhana. Ya kan, itu yang saya terapin di kehidupan saya. Setelah itu kita masuk nih ke sketsa yang hasil analisis kita tadi gitu, sketsa logo. Nah, di sini tuh ada beberapa sketsa logo nih. Saya pribadi tuh menggunakan logo Z, itu tuh awalan dari nama panggilan saya. Kalau saya sendiri pribadi ya lebih prefer tuh yang tengah nih, yang emang Z tuh ada putus-putus, karena tuh itu menggambarkan menggambarkan saya banget gitu loh, keberadaan saya banget. Kenapa? Sebenarnya dibalik putusnya di outline Z ya ini, itu sebenarnya bukan hanya saya buat saja, itu ada artinya lah, yang mengartikan setiap desainer tuh kan mempunyai
kapasitasnya masing-masing ya, dan kita tuh berhak untuk menggrow up kan diri kita lah untuk berkembang gitu. Cuman kan terkadang kan orang kan ada yang kayak dia udah terlalu stres nih, kayak ngestak di situ-situ aja, jadi kayak aduh ngapain ya, apa yang perlu kita kembangin lagi. Nah kayak gitu. Dan kenapa saya membuat logo yang ada putusan itu di outline Z-nya itu biar mengingatkan saya untuk tidak jangan pernah putus asa gitu, masih ada jalannya gitu. Setiap orang kan memiliki tujuan yang masing-masing gitu, dan ada prosesnya masing-masing juga gitu. Nggak mungkin stuck di sana aja gitu. Mungkin waktu aja yang bisa menjawabkan kapan kita bisa berkembang gitu, kita mau apa enggaknya itu balik lagi ke orangnya. Dan mungkin dari sketsa logo ini kita bisa lanjut langsung ke visual gitu. Dan di sini di visual itu saya ada beberapa pilihan gitu kan dari yang sketsa tadi. Cuman saya lebih prefer lagi balik ke yang Z tadi yang ada putusan itu. Nah di sini saya menggunakan warna gold gitu. Gold itu yang menggambarkan dari kepribadian saya yang elegan itu. Nah gold ini kan bisa dibilang warna yang elegan kan, maka itu saya menggunakan gold. Sedangkan kalau di background yang contoh backgroundnya terang ataupun gelap, itu masih masuk lah warnanya gitu. Dan kalau dibuatin super grafik itu lumayan ya better lah, lumayan bagus lah gitu kan dilihatnya. Nah itu kenapa saya mau memilih logo ini, dan ini merupakan logo personal branding saya juga gitu, yang bakal saya pakai ke depannya di dunia kuliah, tugas-tugas ataupun pekerjaan saya entar ke depannya kayak gimana. Nah ini logo yang udah jadi nih, atau ada dua pilihan ya, dengan background latar hitam dan putih. Masih masuk kan warnanya kan, maksudnya nggak yang putih masih bisa kelihatan, masih bisa kebaca orang. Kalau backgroundnya hitam tuh lebih jelas lagi warnanya karena gold ya kan. Mungkin lanjut aja kita ke mockupnya. Di sini ada beberapa mockup yang saya gunakan ya, bisa di kartu nama seperti ini, kartu namanya. Ini tuh sebenarnya kalau dari struktur logo itu saya suka karena kita membuatin super grafik juga lumayan oke. Dari logo pun sebenarnya simple dan elegan juga kan, cuman Z dan berwarna gold. Nah dan ini mockup selanjutnya tuh ada paper kertas. Nah kayak gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ilmunya, yang nggak terlalu banyak, cuman semoga aja bermanfaat. Kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi silakan koreksi gitu, saya sepenuh hati saya bakal terima koreksi itu ya kan. Namanya juga kita kan mencoba untuk menjadi profesional graphic design kan, jadi kan kita harus butuh juga yang namanya evaluasi gitu, atau komentar dari seseorang yang emang udah ahlinya. Dan kesimpulan yang saya dapatkan dalam mempelajari portofolio ini cukup banyak gitu, dari cara kita buat CV yang benar itu kayak gimana. Kan ada yang buat company, udah buat corporate atau kayak sejenis agensi. Itu kita dapat pelajari di matkul portofolio ini. Kita belajar personal branding juga dari situ. Jadi kita diajarkan lah untuk sebisa mungkin kita mempunyai personal branding yang bagus gitu, dan gampang dengan orang. Itu sangat penting ya untuk dibagi di kerjaan graphic design ataupun kuliah di cafe gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Mungkin bakal saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.